Hi guys, how are you today? I hope we're all doing fine. Alright, so today we're going to learn about present tense. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya present tense. Present tense itu udah pasti semuanya familiar dan tahu apa itu present tense ya. Karena itu adalah ibaratnya kalau kita mau belajar tenses, itu tuh pasti tenses pertama yang diperkenalkan di semua bimbel, di semua sekolah, sama pembimbing-pembimbing atau guru-guru yang ngajarin bahasa Inggris. Alright, kita mulai dari artinya dulu. Apa itu present tense? Present tense itu adalah kejadian yang berulang-ulang. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kejadian saat ini atau misalnya kejadian hari ini, it's not really true, tapi itu lebih kepada kejadian yang berulang-ulang. Contohnya, makan, tidur. Ups, sorry ya, rumah ser depan pasar soalnya. Um, jadi kalau misalnya kita makan, kita tidur itu kan berulang tiap hari. Ya, mandi, minum, anything yang berulang-ulang, sekolah, belajar, ya. Jadi present tense itu sendiri itu kejadian yang memang kita lakukan berulang-ulang. Makanya kita bilangnya I go to school every day, I sleep every day, I eat rice every day, for example. Karena kita selalu berulang-ulang gitu. Tidak terlepas dari apakah dia memang hari ini, besok atau apa ya, nggak tergantung itu gitu, nggak tergantung time frame-nya, tapi time frame-nya itu lebih kepada pokoknya dia berulang-ulang. Kejadian yang berulang-ulang itu disebut dengan present tense. Oke? Itu pengertiannya. Now, let's go to the pattern. Oke, kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu sendiri adalah kita akan bagi dua ya. Yang pertama ada namanya nominal, yang kedua ada namanya verbal. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke patternnya atau langsung masuk aja ke rumusnya guys. Yang pertama itu ada yang namanya nominal ya. Nah, kalian kan juga udah belajar kan semalam yang masalah subject pronoun sama to be ya. Kita di hari-hari sebelumnya udah belajar itu. Jadi harusnya gampang sih ini kalau misalnya udah mengerti yang subject pronoun sama to be itu. Jadi nominal itu oke, ini kalian mungkin banyak versi ya di Google, tapi ini versi tersendiri. Jadi nominal itu biasanya dia khusus rumus untuk to be kalau sir. Biasanya naruhnya sih gitu. Jadi kan kalau dalam bahasa Inggris jenis kalimat itu ada 3 ya. Positif, negatif, interrogatif ya. Kalimat positif, kalimat negatif sama kalimat tanya. Nah, untuk yang kalimat positif ya, ini masih di nominal ya guys ya, untuk yang to be ya. Yang positifnya itu ada subject plus to be plus complement. Subject plus to be plus complement. Complement tuh apa sir? Complement tuh pelengkap. Nanti kalau di Google tuh banyak kayak misalnya subject plus to be plus object, subject plus to be plus ini gitu. Tapi sir masuknya ke complement aja. Kenapa sir bikin complement? Karena complement itu kan artinya pelengkap. Jadi pelengkap itu kalian bisa masukkan di dalam banyak, bisa termasuk objeknya, adverb of time-nya, time signal-nya, semua itu masuk jadi bagian pelengkap. Jadi ya kalian mau masukkan apa aja bisa gitu. Contohnya gimana? Subjeknya kita pilih kan. I. To be-nya to be I apa? Am. Komplimennya apa? I am really handsome. See? Gampang kan? Tinggal digitu-gituin aja. Terus untuk kalimat negatif dia subject plus to be plus not plus complement gitu. Jadi yang namanya kalimat negatif, semua kalimat negatif itu pasti ada not-nya di dalam guys. Ya udah tinggal dibikin aja. I am not handsome. Simple. Ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah ini tuh rumusnya adalah
Karena dia kalimat tanya, kita harus pakai to be di depan. Jadi to be dulu plus subjeknya, baru plus complementnya. Jadi to be, subject, complement. Tadi to be-nya am ya, kan? Jadi kita pindahkan m-nya. M, subject, I. Am I handsome? Gitu. Jadi it's really easy to make a sentence in present tense. Next, ada yang namanya kalimat verbal. Nah, ini harus pay attention karena ini untuk yang khusus kalimat kerja, kalimat ya, kata kerja, oke? Untuk yang verb dia. Alright, so sama yang seperti tadi ada juga positif, negatif, interrogatif. Jadi yang positifnya apa? Positifnya adalah subject plus verb 1 plus complement gitu. Contohnya subjeknya kita pakai she atau pakai we atau pakai yang mana aja bisa ya. Contohnya pakai you deh. Kita pakai verbnya, kan juga harus hafal ya verb itu, kata kerja itu apa gitu. Kata kerja itu yang kan tau kan kalau kamus dulu yang kamus Indonesia Inggris Indonesia, tengah-tengahnya yang ada warna-warni itu kan ada verb 1, verb 2, verb 3 gitu kan. Nah itu pokoknya verb gitu, kata kerja. Jadi contohnya kita pakai verb yang sleep ya. Jadi tadi kan rumusnya subject plus verb 1 plus complement. So sentence-nya bisa kayak you sleep on the bed every day. Kamu tidur di kasur setiap hari gitu. Terus masuk ke kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif itu ada penambahan sedikit ya. Jadi penambahannya adalah rumusnya gini. Subject plus do atau does ya, plus not plus verb 1 plus complement gitu. Do atau does itu adalah kata kerja bantu yang memang diletakkan di tenses tersebut, tapi kalian harus tahu kalau do itu untuk subjek apa aja dan does itu untuk subjek apa aja. Jadi kalau do itu untuk yang I, you, we, they. Kalau yang does, she, he, it gitu. Jadi kalau nanti ada kali contohnya gini deh, saya bikin langsung. Kalau misal kita pakai you ya yang tadi ya. Tadi kan you sleep on the bed every day. Nah, untuk yang negatifnya you do not sleep on the bed every day. On the bed every day itu kan pelengkapnya, komplement yang tadi saya bilang, pelengkap. You do not sleep on the bed every day. Do not ini kita juga bisa singkat menjadi don't. You don't sleep on the bed every day. Kalau yang dia kalimat yang pakai does, kalimat yang pakai does itu kalau misalnya kayak kita pakai yang he. Jadi he does not sleep on the bed every day. Ingat ya. Kalau dia pakai yang I, you, we, they pakai do, she, he, it pakai does gitu. Makanya he does not sleep on the bed every day. Kita singkat he doesn't. Kalau yang tadi kan do not jadi don't. Ini does not jadi doesn't. Jadi he doesn't sleep on the bed every day gitu. Nah, untuk yang kalimat tanyanya, untuk kalimat interrogatifnya, kita pindahkan do atau does-nya ke depan. Kalau yang di nominal tadi kan to be-nya pindah ke depan. Nah, di sini itu do atau does-nya pindah ke depan. Do atau does plus subject plus verb 1 plus complement gitu. Jadi yang tadi kalau kita ubah yang tadi yang pakai you don't sleep on the bed every day, kita bisa pindahkan atau ubah menjadi do you, tadi kan you do not. Nah, ini do you sleep on the bed every day gitu. Do you sleep on the bed every day? Baru kalau yang he-nya tadi kan
He does not sleep on the bed every day. Anyway, ini notnya hilang ya guys ya, karena kan tidak negatif, ini hanya kalimat tanya. Jadi kalimatnya menjadi does. Does he sleep on the bed every day? Gitu. Jadi ini permainan bolak-balikan kata aja, ya. So after this, Sir akan kasih tahu ada note untuk present tense itu sendiri. So I hope you understand. Alright guys, so Sir akan kasih tahu beberapa catatan ya. It's a very important notes for present tense. Karena biasanya note ini yang sering digunakan di ujian-ujian TOEFL, tapi yang soal-soal mudahnya gitu. Karena present tense ini a little bit tricky, sedikit agak menjebak dia. Tidak seperti past tense atau past continuous yang memang kita udah bisa tebak, tapi ini ada sedikit tricky dan ada note yang harus kita ingat. What is that? Yang pertama adalah ingat nggak yang waktu siapa ya, Arif ya kalau nggak salah, waktu kita nge-zoom yang sering ngetik di Microsoft Word, dia bilangnya she works, he eats, yang gitu. Kenapa tambah s-nya? Sir bilang gitu, ada s-nya di belakang. Setelah misalnya ada kata it jadi eats yang gitu-gitu kan. Terus dia nggak bisa jelasin gitu kan. Nah itu adalah penjelasan present tense sebenarnya. Kenapa? Karena biar saya jelaskan. Jadi dalam kalimat present tense, ketika subjeknya she, he, it, ada kata kerja setelah itu, maka kata kerjanya ditambahkan s, es, ies gitu. Hanya untuk di present tense. Contohnya kalau kalian bilang she work, itu salah. Yang benar adalah she works, karena dia she. Jadi worknya itu kan kata kerja. Jadi ketika ada kata she, ada work, kata kerja, worknya ditambahkan s gitu. Pokoknya kalau di orang ketiga tunggal ya, she, he, it gitu. Kalau yang is gimana Sir? Yang is contohnya go, he, kita pakai he go to the mall. Salah. Yang benar adalah he goes to the mall gitu, karena he. Contoh yang pakai ies, study gitu. Misalnya ada kucing, kita pakai yang it ya kan. Saya bilang kan yang it itu untuk yang bukan manusia. Kita pakai kucing ya. Kucing belajar bermain bola setiap hari misalnya. Oh, the cat itu kan kalau kita kata gantinya menjadi it ya. Jadi biarpun kita bikin di sini the cat dia tetap pakai studies. Karena the cat itu kata gantinya it gitu. Dasar bilang kalau yang she, he, it ada kata kerja, harus ada penambahan s, is sama ies gitu. Jadi the cat studies how to play ball every day misalnya gitu. Kucing ini belajar bagaimana bermain bola setiap hari misalnya kayak gitu. Itulah contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya ada, nanti kalian misalnya tersuruh ngomong atau let's say bikin status di Instagram, atau let's say kalian mau nulis misalnya, sebenarnya dari nulis yang nampak banget kan. Nah itu harus diperhatikan ya. Kalau ngomongin tentang present tense, ketika menjelaskan ada she, he, it, kata kerja tambahkan s. Sorry my father. Ada kata kerja, ada subject she, he, it, terus ada kata kerja tambahkan s, is sama is, kayak contoh yang saya bilang tadi gitu. Kalian bisa bikin contoh apa aja ya. Terus yang kedua, kita kalau misalnya di present tense itu kita yang pakai, kita harus pakai yang namanya time signal. Apa time signal? Atau misalnya orang bilangnya adverb of time. Itu
lebih ke keterangan waktu. Jadi semua tenses itu bisa diketahui dari keterangan waktunya atau time signalnya. Jadi kalau misalnya untuk present tense, time signalnya adalah commonly biasanya every day, usually, always, every day setiap hari, usually biasanya, always selalu, atau oftenly seringkali. Itu juga karena kan yang saya bilang tadi berulang-ulang. Jadi kalau biasanya, tiap hari, selalu, itu kan berarti dia kejadian berulang-ulang, sering ya. Nah, nggak semua dipakai seperti, maksudnya nggak harus semua yang kalau kita bikin kalimat tuh harus ada time signalnya gitu. Tapi kalian tuh bisa mengidentifikasi atau tahu, oh ini itu kalimat present tense dari time signalnya itu gitu. Karena kalau punya yang every itu pasti every year, every month, every day, every week, every hour, itu berarti punyanya si present tense mau gimana pun gitu. Usually, every, apa lagi ya? Ya tadi, always, oftenly itu semuanya punya si present tense. Jadi kalian bisa identifikasi kalimat itu kalimatnya dengan mengidentifikasi si time signalnya gitu. Kalau misalnya kita bicara past tense deh, nanti kita pelajarin ya past tense. Masa lalu pasti kan udah yang yesterday, 1 hour ago, yang ago, last year. Nah, itu kan beda lagi dia gitu. So I think that's the explanation. I hope you understand. If there is something that you still don't understand, you can ask me. Jadi saya harap kalian mengerti. Kalau misalnya masih ada yang belum mengerti, please tanya ke saya, oke? Thank you.